Selamat mendengarkan podcast ini. Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Hikmat Manusia atau Hikmat Roh. Saudara-saudara, manusia termasuk orang Kristen punya banyak alasan untuk membela perilaku dan tindakan mereka. Dalam konteks anak-anak Allah, kita juga punya alasan terhadap perilaku kita yang pada intinya tidak akan dilakukan oleh Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang. Tetapi mengapa kita masih melakukan? Jawabannya dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 1-3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Tentu hikmat di sini maksudnya adalah hikmat atau kecerdasan yang dia miliki sebagai teolog. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Kemampuannya, kecerdasannya, kecakapan bicaranya tidak akan berguna dalam menyampaikan kesaksian Allah. Maka dia takut dan gentar. Maksudnya adalah bahwa apa yang ia kerjakan itu tidak bisa dikerjakan dengan kekuatannya sendiri. Maka dia takut dan gentar. Selanjutnya di ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah sebuah rahasia penting yang membuat seseorang memiliki iman yang benar. Orang seperti ini tidak akan pindah agama dan terpengaruh dunia, sehingga tidak lagi berkarakter anak dunia. Namun kenyataan berbicara, ya, ada pendeta pindah agama loh. Anak pendeta pindah agama. Tokoh Kristen, anak tokoh Kristen pindah agama. Orang-orang Kristen yang berperilaku tidak lebih baik dari orang-orang non-Kristen. Ternyata masalahnya adalah ketika pemberitaan kebenaran firman tidak disertai dengan kerendahan hati, tidak disertai dengan takut dan gentar, tidak disertai dengan keyakinan akan kekuatan roh, namun disampaikan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, maka hasilnya adalah orang-orang Kristen yang tidak kokoh, tidak tangguh, dan tidak kuat. Sebab imannya tergantung pada hikmat manusia, bukan pada kekuatan Allah. Tetapi Paulus menyampaikannya dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, sebab dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu dengan kekuatannya sendiri. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya, ya, semakin orang percaya diri, semakin orang memiliki pengalaman yang banyak, ya, apalagi punya gelar, punya prestasi, semakin ia tidak mengandalkan kekuatan roh. Ya, biasanya seperti itu. Namun mengandalkan kekuatannya sendiri. Iman orang yang mendengar firman yang bergantung pada hikmat manusia, bukan pada hikmat Allah, tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Hikmat Allah maksudnya adalah penempatan kata dan sikap yang tepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Tetapi masalahnya adalah bagaimana orang bisa memiliki pemberitaan yang disertai kekuatan roh kalau ia tidak berjalan dengan Tuhan setiap hari. Ini nggak mungkin, harus berjalan dengan Tuhan setiap hari. Tidak ada koneksi antara pikiran orang itu dengan Allah, ya. Semua terformat dalam kalimat atau menjadi perbendaharaan di dalam pikiran. Bisa khotbah 60 menit, 1,5 jam pun bisa. Bukan tidak bisa, memang ia terlatih untuk itu. Tetapi apakah dilatih untuk memiliki keyakinan akan kekuatan roh? Untuk itu seseorang tiap hari harus
berjalan dengan Tuhan. Setiap hari, continue, permanen, harus berjalan dengan Tuhan. Bagi para orang tua, coba perhatikan, mengapa kadang nasihatmu kepada anak-anakmu seperti angin lalu, dianggap ringan, ya, sama seperti pembicara firman tadi. Karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, merasa telah memiliki pengalaman hidup dan nikmat manusia. Namun apabila kita mengandalkan kekuatan roh, ya, di dalamnya ada kekuatan Allah, pasti nasihat kita akan bergema lebih kuat. Di sisi lain, banyak orang tua yang pada saat berbicara kepada anak seperti senapan mesin, ya, seperti senapan mesin. Banyak kata, tidak ada jeda, ya. Namun anak-anak tidak merasa tersentuh. Maka dalam hal ini kita tidak boleh bicara sembarangan lagi, ya Bapak Ibu. Kalau tidak perlu diucapkan, jangan diucapkan. Termasuk apa yang kita sampaikan melalui medsos atau gadget. Kalau tidak perlu membuat kalimat untuk orang tertentu, maka tidak perlu menulis sesuatu. Kadang-kadang kita bermaksud untuk lucu-lucuan, ya. Kalau kita mau memiliki lidah yang berkuasa, tidak ada lucu-lucuan seperti itu. Belum lagi lucu-lucuan di situ mengorbankan orang atau ada unsur jorok atau porno. Kita bisa menyampaikan kata-kata hikmat yang meyakinkan dan orang jadi percaya. Misalnya, orang yang bekerja sebagai sales, yang berpengalaman, ia bisa meyakinkan orang dari tidak bermaksud memberi, jadi membeli. Tetapi jangan coba-coba dengan pekerjaan Tuhan. Ini firman Allah, bukan melulu hasil seni berbicara, tetapi hasil dari kekuatan roh. Tidak salah dengan ilmu atau seni bicara, tetapi itu semua hanya teori. Nyatanya banyak orator atau pembicara hebat, tetapi jemaat tidak berubah, malah pindah agama. Pertanyaannya, ya, yang harus ada di dalam diri kita, di mana letak salahnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.